Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan Hidayatullah. 3 digit NIM terakhir saya 047. Saya dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma SRF atau Shortest Remaining First. Pengertian algoritma penjadwalan. Penjadwalan atau scheduling adalah sebuah metode dalam sistem operasi yang mengatur proses-proses yang akan berjalan dalam satu sistem operasi. Hal ini sangat diperlukan karena pada saat ini komputer berbasiskan multiprogramming, sehingga dalam suatu waktu akan berlangsung 2 atau lebih pemrosesan. Bagian dari sistem operasi yang membuat pilihan dinamakan scheduler. Algoritma yang digunakan dinamakan scheduling algorithm. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan dasar dari sistem operasi multiprogramming. Multiprogramming bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU, sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu idle. Nah, alasan mengapa perlu penjadwalan? Agar setiap proses dilayani secara seimbang dan adil, meminimalisir terjadinya overhead, agar tidak terjadi starvation, memaksimalkan throughput, agar response time terpenuhi, menghindari terjadinya deadlock. Tipe-tipe penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwal ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, penjadwal jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwal jangka menengah dalam menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Yang ketiga, penjadwal jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwal jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi selama periode aktivitas job interaktif rendah. Strategi penjadwalan yaitu ada 2. Yang pertama ada non-preemptive. Proses yang sedang berjalan tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses dieksekusi hingga proses selesai atau diblok untuk menunggu input atau output. Contohnya FIFO atau first in first out atau FJFS atau first come first server. 2. SJF atau shortest job first. Yang ketiga HRN
Highest Ration Next. Yang keempat, MFQ atau Multiple Feedback Queues. Yang kedua ada Preemptive. Sistem operasi memonitor proses-proses yang sedang berjalan dan mengambil keputusan untuk menghentikan proses yang sedang berjalan jika proses lain yang lebih penting siap untuk dieksekusi. Contohnya SRF atau Shortest Remaining First. 2. RR atau Round Robin. Yang ketiga PS atau Priority Scheduling. Yang keempat GS atau Guaranteed Scheduling. Selanjutnya kriteria penjadwalan. CPU Utilization. Menjaga agar CPU sesibuk mungkin dengan range 0 sampai 100%. Throughput. Banyaknya proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Turn on time. Waktu menunggu untuk dapat ke memori, menunggu di ready queue, eksekusi di CPU, dan melakukan input-output. Response time. Waktu yang diperlukan dari instruksi terakhir dimasukkan sampai hasil pertama ditampilkan di terminal. Waiting time. Waktu yang diperlukan dari internal atau eksternal sampai instruksi pertama dieksekusi oleh CPU atau event response time. Selanjutnya pengertian penjadwalan SRF atau Shortest Remaining First. Penjadwalan SRF adalah termasuk algoritma penjadwalan preemptive. Artinya, proses tidak diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain. Dalam penjadwalan ini dilakukan dua langkah utama, yaitu pertama, setiap kali kita memperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Pada langkah kedua, kita menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada pada saat itu. Kalau pada proses dengan sisa waktu yang paling pendek, dari sisa proses pada proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemptive, proses yang sedang dikerjakan itu dikeluarkan dari prosesor dan sebagai gantinya, proses dengan sisa terpendek itulah yang dikerjakan prosesor. Ciri-ciri dan langkah-langkah penjadwalan SRF. Shortest Remaining First atau disebut juga sisa waktu terpendek diutamakan mempunyai ciri-ciri ketiga, yaitu 1. Penjadwalan preemptive. 2. Penjadwalan dengan prioritas. 3. Prioritas didasarkan pada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi prioritasnya. Untuk langkah-langkahnya dalam melaksanakan penjadwalan ini yaitu 1. Menentukan waktu tiba atau arrival time dan untuk pemrosesan atau burst time untuk setiap proses yang akan dijadwalkan. 2. Mengurutkan proses-proses tersebut berdasarkan waktu tiba dari yang paling awal hingga yang akhir. 3. Menentukan proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu dengan cara membandingkan waktu pemrosesan dari setiap proses yang sudah tiba. Kemudian, pilih proses dengan waktu pemrosesan terpendek atau shortest remaining time. Yang keempat, melakukan pemrosesan pada proses yang telah dipilih dan kurangi waktu pemrosesan pada proses tersebut dengan waktu proses yang telah dilakukan. 5. Memeriksa apakah ada proses baru yang telah tiba. Jika ada,
Masukkan proses tersebut ke dalam daftar proses yang siap dieksekusi dan urutkan kembali daftar proses berdasarkan waktu pemrosesan. Yang keenam, mengulangi angka 3 hingga semua proses selesai dieksekusi. Kelebihan dan kekurangan SRF. Yang pertama adalah kelebihan. 1. SRF dapat meningkatkan efisien waktu pada penjadwalan proses karena proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu sehingga proses dapat selesai dengan lebih cepat. 2. SRF dapat meningkatkan kinerja sistem karena proses-proses yang memakan waktu pendek dapat selesai lebih cepat sehingga sumber daya sistem dapat digunakan oleh proses-proses berikutnya lebih awal. SRF dapat meningkatkan kepuasan pengguna karena waktu tunggu untuk proses-proses yang memakan waktu pendek dapat diminimalkan sehingga pengguna dapat mendapatkan respon dari sistem secara cepat. Kekurangannya ada 3. Pertama, terjadinya penundaan atau blocking pada proses-proses tersebut harus menunggu proses-proses pendek selesai dieksekusi terlebih dahulu. 2. Masalah optimalitas dapat terjadi jika estimasi waktu dieksekusi tidak akurat, sehingga proses yang seharusnya dieksekusi terlebih dahulu dapat tertunda atau proses yang seharusnya dieksekusi kemudian menjadi dieksekusi terlebih dahulu. 3. Ketidakadilan dapat terjadi pada proses-proses yang memakan waktu lama atau berat karena proses-proses tersebut dapat mengalami starvation jika proses-proses pendek banyak masuk ke dalam sistem terlebih dahulu. Contoh soal. Terdapat 4 proses tipe dengan urutan P1, P2, P3, dan P4 pada waktu yang disebutkan di bawah ini. Untuk proses P1 atau P1 sama dengan arrival time 0, maka burst time 8. Untuk proses kedua atau P2 sama dengan arrival time 3, maka burst time 4. Proses yang ketiga atau P3 sama dengan arrival time 5, maka burst time 10. Proses keempat atau P4 sama dengan arrival time 7, maka burst time 3. Pembahasan proses 1. Pada waktu ke-0, P1 dieksekusi. Kemudian, pada saat P1 dieksekusi, P2 tiba pada waktu ketiga. Karena bersifat primitif, P1 dan P2 akan dibandingkan untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Pada waktu ketiga, sisa burst time dari P1 adalah 5 dan burst time P2 adalah 4. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P1 akan dihentikan dan digantikan oleh P2. Dan ini untuk Gantt chart-nya. Pembahasan proses kedua. Pada saat P2 dieksekusi, P3 tiba pada waktu kelima. Karena bersifat primitif, P1, P2, dan P3 akan dibandingkan untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Pada waktu kelima, sisa burst time dari P1 adalah 5. Burst time P2 adalah 2. Dan burst time P3 adalah 10. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P2 akan dilanjutkan untuk dieksekusi. Pada waktu ke-7, P4 tiba dan P2 telah selesai dieksekusi. Dan ini untuk Gantt chart-nya. Pembahasan proses ketiga. Pada waktu ke-7,
Bisa berstem P1 adalah 5, P3 adalah 0, dan P4 adalah 3. Karena berstem P4 lebih rendah, maka P4 akan dieksekusi sampai selesai. Pada waktu P10, P4 telah selesai dieksekusi dan sisa berstem dari P1 adalah 5, dan berstem P3 adalah 10. Karena berstem P1 lebih singkat, maka P1 akan dilanjutkan untuk dieksekusi sampai selesai. Ini untuk Gantt chart-nya. Pembahasan proses keempat. Pada waktu ke-15, P1 telah selesai dieksekusi. Karena P1 selesai dieksekusi, maka P3 akan dieksekusi dan akan selesai pada waktu ke-25. Dan ini untuk Gantt chart-nya. Cara menghitung AWT atau average waiting time. Waiting time memiliki rumus yaitu waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Karena P1 diproses 2 kali, maka nantinya dihitung 2 kali juga. Proses P1 sama dengan P1 yang pertama, waktu proses 0 dikurangin waktu kedatangan 0, ditambah proses 1 yang kedua, waktu prosesnya 10 dikurangin waktu kedatangannya 3, sama dengan 7. Untuk proses kedua sama dengan waktu prosesnya 3 dikurangin waktu kedatangannya 3, sama dengan 0. Untuk proses ketiga sama dengan waktu prosesnya 15 dikurangin waktu kedatangannya 5, sama dengan 10. Proses P4 sama dengan waktu proses 7 dikurangin waktu kedatangan 7, sama dengan 0. Maka average waiting time adalah 7 ditambah 10 tambah 0 tambah 10 tambah 0 bagi 4, sama dengan 4,25. Untuk menghitung TAT atau turnaround time, turnaround time memiliki rumus yaitu waktu selesai dikurangin waktu kedatangan. Proses P1 sama dengan waktu selesai 15 kurangin waktu kedatangan 0, sama dengan 15. Proses P2 sama dengan waktu selesai 7 dikurangin waktu kedatangan 3, sama dengan 4. Proses P3 sama dengan waktu selesai 25 dikurangin waktu kedatangan 5, sama dengan 20. Proses P4 sama dengan waktu selesai 10 kurangin waktu kedatangan 7, sama dengan 3. Maka average turnaround time adalah 15 tambah 4 tambah 20 tambah 3 dibagi 4, sama dengan 10,5. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada sebuah restoran terdapat 3 pembeli. Pembeli pertama memesan makanan. Pembeli kedua memesan makanan dan minuman. Sedangkan pembeli ketiga hanya memesan minuman botol. Nah, pada kasus tersebut, penjual yang awalnya sedang menyiapkan pesanan pembeli pertama akan terlebih dahulu melayani pembeli yang
ketiga yang hanya membeli minuman botol. Sehingga urutan dari melayanan pembeli adalah yang pertama adalah melayani pembeli pertama, namun terhenti ketika terdapat pembeli ketiga yang hanya membeli minuman botol, hingga dihentikan dan dilanjutkan untuk melayani pembeli ketiga. Setelah dilayani pembeli ketiga, lalu melanjutkan kembali untuk melayani pembeli pertama, yaitu yang memesan makanan. Setelah itu barulah penjual melayani pembeli kedua. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.